Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh kasih dan kemurahannya kita diizinkan, diperkenankan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan, dan biarlah kiranya firman yang akan kita terima ini selanjutnya membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita berdoa dan mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Mari segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat 9 bagian B sampai dengan ayat yang ke-11. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Singkatnya tujuan dari pembaharuan ialah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan. Saya ulangi, singkatnya tujuan dari pembaharuan ialah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Berarti A, segambar dan serupa dengan Allah. B, berada pada derajat yang tinggi. B, berada pada derajat yang tinggi. Artinya kualitas rohani kita sederajat dengan Kristus sebagai mempelai pria surga, lahir batin, luar dalam, sama seperti peti dari tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga, tetapi telah disalut dengan emas, baik luar maupun dalam. Puji Tuhan. Bagian yang kedua ini atau bagian B ini jelas ini menunjuk mempelai wanita Tuhan. C, menjadi satu atau terwujudnya kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Itulah tujuan dari pembaharuan. Biarlah kehidupan kita hari demi hari dibaharui, terjadi pembaharuan dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kehidupan kita ini menjadi manusia rohani. Kalau manusia batinnya dibaharui, maka manusia lahiri akan semakin merosot. Puji Tuhan. Tujuan dari pembaharuan itu tadi sudah saya nyatakan di atas, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan. Bukti dari kesatuan tubuh. Titik 2. Bukti dari kesatuan tubuh, tidak ada lagi perbedaan antara strip pertama Yunani atau Yahudi, strip yang kedua orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, strip yang ketiga orang barbar atau orang Sikit, strip yang keempat budak ataupun merdeka. Tetapi saya ulangi membaca Kolose 3 ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi, ini kuas bukti dari kesatuan tubuh, tidak ada lagi perbedaan. Puji Tuhan, antara Yunani Yahudi, orang bersunat tak bersunat, barbar orang Sikit, budak dan atau merdeka. Puji Tuhan. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan. Amin, saudaraku. Sehingga di dalam kesatuan itu yang terlihat Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Di dalam kesatuan ada Kristus adalah semua. Kalau sudah terbukti kesatuan, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Itu doa saya di dalam kesatuan tubuh terhadap sidang keluarga Allah, sidang jemaat GBT Betania. Kristus adalah semua.
Kristus adalah semua. Dan di dalam segala sesuatu. Tidak boleh ada penonjolan diri. Melayani harus dengar-dengaran. Puji Tuhan. Pendeknya, yang menonjol adalah Kristus dan tubuhnya. Di dalam kesatuan itu yang menonjol adalah Kristus dan tubuhnya. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat tubuh mempelai. Itu terbukti kalau kita memperhatikan tubuh mempelai di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Saudara, kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, atau yang disebut juga dengan mempelai wanita Tuhan, mereka itu datang dari 4 penjuru bumi, dari berbagai-bagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa, menjadi satu himpunan besar orang banyak. Yang menonjol adalah Kristus dan tubuhnya. Yang menonjol di dalam himpunan besar itu adalah Kristus dan tubuhnya. Sebagai bukti ialah mereka datang bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Pendeknya, mereka datang di dalam kesatuan yang erat hanya untuk memuliakan Dia. Amin. Tidak ada, hanya untuk memuliakan Dia. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada kepentingan yang lain. Itu yang terlihat dari tubuh mempelai. Itu yang terlihat di dalam Kristus dan tubuh mempelai. Amin, saudaraku. Mereka datang untuk memuliakan Dia, tidak lebih tidak kurang. Sebab itu saya tandaskan sekali lagi, kalau saudara memang mau melayani Tuhan, layani dengan roh dengar-dengaran. Puji Tuhan, kiranya kita datang melayani Dia hanya untuk memuliakan Dia. Tidak ada kepentingan lain, supaya jangan terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Kita bisa saja melayani Tuhan seolah-olah seolah-olah menunjukkan tampilan tubuh baik, mulut lemah lembut, tapi hati jahat. Yang Tuhan mau melayani dengan roh dengar-dengaran. Kita datang hanya untuk memuliakan Dia, tidak lebih tidak kurang. Amin. Itu yang terlihat di dalam kesatuan tubuh. Itulah tubuh mempelai. Yang menonjol adalah Kristus dan tubuhnya. Tidak terlihat yang lain lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti saudara, di dalam kesatuan yang utuh, benar-benar tidak terlihat lagi penonjolan diri. Tidak terlihat lagi kepentingan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Belajar untuk rendah hati, belajar bijaksana di dalam hal menyikapi apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Supaya jangan salah-salah ke depan. Supaya jangan salah-salah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada artinya penonjolan diri. Biar engkau setengah mati larut malam bekerja untuk Tuhan, kalau engkau menonjolkan diri, tidak ada artinya pelayananmu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita kembali melihat Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 5, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, suku Aser 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manase 12.000, suku Simeon 12.000, suku Lewi 12.000, suku Isakar 12.000, Sebulan 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 dari 12 suku keturunan Israel. Inilah yang menjadi inti dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu ialah 144.000
dari 12 suku keturunan Israel. Inilah yang menjadi inti dari mempelai wanita Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Namun jangan berkecil hati. Kita akan membaca Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Puji Tuhan. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, datang dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Inilah bayangan dari inti mempelai wanita Tuhan. Mereka itu datang dari berbagai suku, kaum, bahasa. Mereka itu adalah bangsa kafir, juga menjadi bayangan dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, himpunan besar orang banyak ini, strip pertama, berdiri di hadapan tahta, dan di hadapan Anak Domba. Strip yang kedua, berdiri di hadapan tahta, strip pertama. Strip yang kedua, berdiri di hadapan Anak Domba. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas ini berbicara tentang kesatuan di dalam hal memuliakan Dia. Amin. Berdiri di hadapan tahta, berdiri di hadapan tahta Allah. Puji Tuhan, berdiri di hadapan tahta dan berdiri di hadapan Anak Domba. Jelas ini berbicara tentang kesatuan di dalam hal memuliakan Dia. Jadi yang menonjol adalah Kristus atau Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Mereka berdiri di hadapan tahta, kemudian berdiri di hadapan Anak Domba. Puji Tuhan. Jelas ini berbicara tentang kesatuan di dalam hal memuliakan Dia. Mereka tidak berdiri atas dasar yang lain-lain, tetapi betul-betul himpunan besar orang banyak ini datang dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa. Mereka itu adalah bangsa kafir yang juga turut menjadi mempelai wanita Tuhan, bayangan dari mempelai wanita Tuhan. Mereka berdiri di hadapan tahta dan berdiri di hadapan Anak Domba. Puji Tuhan. Jelas ini berbicara tentang kesatuan di dalam hal memuliakan Dia. Tidak berdiri di atas dasar yang lain. Kita berdiri hanya untuk memuliakan Dia. Kita berdiri di hadapan tahta saat ini, berdiri di hadapan Anak Domba saat ini, hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Dia. Tidak ada yang lain. Jadi yang menonjol adalah Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya terlihat dua hal lagi di dalam diri mereka. Ya. Selanjutnya terlihat dua hal lagi di dalam diri mereka, yakni satu, mereka memakai jubah putih. Dua, daun-daun palem di tangan mereka. Satu, mereka memakai jubah putih. Dua, daun-daun palem di tangan mereka. Mari kita menyimak uraian dari dua perkara di atas. Pertama, jubah putih. Jubah putih terkait dengan ibadah. Jubah putih terkait dengan ibadah. Puji Tuhan, sesuai dengan ayat 14. Mari kita baca ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Puji Tuhan. Korban sembelihan itu jelas sama dengan ibadah. Puji Tuhan. Korban sembelihan, domba yang disembelih, darah yang tercurah, itu jelas berada di tengah-tengah ibadah. Dan pakaian itu menjadi putih bersih. Jelas karena darah Anak Domba. Itu sebabnya saya katakan jubah putih ini terkait dengan ibadah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Domba sembelihan itu ibadah. Korban sembelihan itu ibadah. Puji Tuhan. Itu salah satu korban sehari-hari.
Itu salah satu dari dua korban sehari-hari. Korban santapan dan korban sembelihan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jubah putih menunjukkan bahwa mereka berada di tengah-tengah ibadah. Berada di tengah-tengah ibadah. Kemudian strip yang kedua, daun-daun palem di tangan mereka. Jelas ini menunjuk pelayanan mereka pada hari perhentian. Ini menunjuk pelayanan pada hari perhentian. Daun palem itu menunjuk hari perhentian, menunjukkan bahwa mereka berada pada hari perhentian atau hari ke-7. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ada 7 perkara pada hari perhentian kekal. Ada 7 perkara di dalam kerajaan surga sebagai perhentian kekal. 1, tidak ada lagi laknat. 2, tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya. 3, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4, mereka akan melihat wajahnya. 5, namanya tertulis di dahi mereka. 6, malam tidak ada lagi. 7, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, itulah 7 perkara di dalam kerajaan kekal sebagai hari perhentian kekal. Puji Tuhan. Namun dari 7 perkara di atas tadi, hanya ada 2 kegiatan pada hari ke-7. Namun hanya ada 2 kegiatan pada hari ke-7 atau hari perhentian itu. 1, beribadah. Itu hal yang ketiga. Tadi sudah saya baca. Dari 7 perkara itu hanya ada 2 kegiatan di dalam hari perhentian. 1, beribadah, hal ketiga. 2, memerintah sebagai raja, sama dengan melayani Tuhan, dalam kurung hal yang ke-7. Itu hal yang ke-7. Amin, saudaraku. Pendeknya, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Di dalam hari perhentian, hari ke-7, hanya ada 2. Ada 7 perkara di dalamnya, tetapi kegiatan hanya ada 2. 1, beribadah, hal ketiga dari perkara ke-7, 7 perkara. Kemudian memerintah sebagai raja, melayani Tuhan, hal ke-7. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Pendeknya, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Perhatikan judulnya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Puji Tuhan, satu tubuh loh saudara. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Puji Tuhan, tubuh itu satu. Amin. Tubuh itu satu, sekalipun anggota-anggotanya banyak. Demikian pula Kristus adalah satu. Kristus itu adalah kepala. Demikian juga Kristus adalah satu. Kristus itu tidak ada 2, hanya satu. Demikian juga tubuh, hanya satu. Puji Tuhan. Kalau tubuh satu, kepala 2 kan aneh. Jadi tubuh itu adalah satu walaupun anggotanya banyak. Demikian juga Kristus yang adalah kepala adalah satu, tidak 2. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Kemudian di dalam satu roh kita semua, strip pertama,
baik Yahudi maupun Yunani bangsa kafir. Strip yang kedua, budak maupun orang merdeka telah mengalami dua hal, yaitu satu, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Amin. Dua, diberi minum dari satu roh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat penguraian dua perkara di atas. Strip pertama, dibaptis menjadi satu tubuh. Artinya, dibaptis menjadi satu tubuh artinya, oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadi satu tubuh. Amin. Hargai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pendeknya, jika seseorang telah menjadi satu dengan pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, sama dengan masuk di dalam bilangan Tuhan. Sebab itu dari tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai kita melayani tetapi karena ada kepentingan. Jangan sampai melayani karena penonjolan diri. Jangan sampai melayani karena kemampuan daging, sehingga tidak dengar-dengaran. Tidak ada artinya. Biar kita bekerja sampai jungkir balik, tidak ada artinya. Di mata Tuhan tidak ada artinya loh saudara. Dapat dipahami? Jadi jangan buat rugi diri saudara sendiri. Sudah capek melayani tapi tidak berarti. Apa artinya? Belajar bijaksana, belajar dewasa mulai dari sekarang. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Kalau kita berarti, saudaraku, kalau kita satu di dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, sama dengan masuk di dalam bilangan Tuhan. Kalau kita satu dalam kematian dan kebangkitannya, kita adalah bilangan Tuhan. Kita lepas dari bilangan antikris. Amin saudaraku. Kemudian diberi minum dari satu roh. Artinya menikmati pelayanan dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang berbeda-beda. Jabatan-jabatan Roh Kudus yang berbeda-beda. Jabatan-jabatan Roh Kudus. Ya, menikmati pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan Roh Kudus yang berbeda-beda. Namun yang telah puji Tuhan, saya ulangi dulu ya. Diberi minum dari satu roh artinya menikmati pelayanan dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang berbeda-beda. Namun yang telah dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita diberi minum dari roh yang satu. Puji Tuhan. Berarti menikmati pelayanan dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, dengan jabatan-jabatan yang berbeda-beda, namun dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama itu. Puji Tuhan, bayangkan kalau melayani dengan roh yang berbeda-beda. Di situ terjadi sikut menyikut, di situ terjadi perselisihan, di situ terjadi perpecahan, di situ terjadi tumpang tindih. Akhirnya terjadi perpecahan, terjadi kesusahan. Tetapi puji Tuhan, kita semua menjadi satu tubuh karena kita diberi minum oleh roh yang satu itu. Jadi sekalipun kalau kita melayani di tengah ibadah dan pelayanan dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, jabatan-jabatan yang berbeda-beda, harus saling melengkapi supaya terjadi keseimbangan. Bangsa Israel menikmati, setiap orang menikmati mana. Setiap hari mereka dipelihara oleh mana. Mereka memungut setiap orang satu gomer setiap orang. Ada yang memungut banyak tetapi tidak berkelebihan. Ada yang memungut sedikit tetapi tidak kekurangan. Supaya terjadi keseimbangan. Kita semua harus saling melengkapi. Walaupun kita mempunyai karunia yang berbeda-beda di tengah ibadah dan pelayanan ini. Supaya jangan terjadi perpecahan. Apakah saudara berpikir firman ini saya sampaikan secara kebetulan? Tidak. Karena Tuhan sudah melihat sedang bobrok, akal budi kita sedang bobrok. Hati kita sedang tidak baik. Jangan saudara berpikir dengan menunjukkan lemah lembut, bahasa yang lembut-lembut, saudara berpikir sudah suci. Tidak. Tuhan jauh lebih tahu. Itu sebabnya Tuhan menyatakan firman-Nya malam ini.
Saya tidak bisa atur-atur firman Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14-16, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Puji Tuhan. Saudaraku, karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota, maka yang perlu diperhatikan di sini ada dua. Supaya kita terwujudnya kesatuan tubuh, yang perlu diperhatikan di sini ada dua. Puji Tuhan. Ayat 15 menerangkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan itu tidak perlu minder, rendah hati. Amin. Harus yakin dan percaya diri. Puji Tuhan. Kemudian ayat 16 ini menerangkan kepada kita bahwa di dalam melayani itu tidak perlu menonjolkan diri. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Jadi dua hal yang harus diperhatikan. Tidak boleh minder, rendah diri. Dan tidak boleh ada penonjolan diri. Lihat, tubuh kita ini, raga ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian bawah, tepatnya kaki berkata kepada tangan, karena aku bukan tangan, maka aku bukan bagian tubuh. Benarkah itu? Pernyataan kaki menunjukkan bahwa dia sedang minder, rendah diri. Itu tidak boleh. Kemudian bagian tubuh yang lain, bagian atas itulah kepala. Telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku bukan tubuh. Benarkah itu? Anggota tubuh yang paling tinggi tempatnya adalah mata. Walaupun telinga hampir sama tingginya, tetapi tetap mata lebih tinggi. Terang itu harus lebih di atas untuk dapat menerangi semua anggota tubuh. Tetapi karena dia ingin menonjolkan diri, sehingga terjadi perpecahan. Karena aku bukan mata, itu kan berbicara penonjolan. Ingin meninggi-ninggikan diri. Maka aku bukan tubuh. Benarkah itu? Salah. Jadi ini harus diperhatikan. Tidak boleh ada kepentingan. Tidak boleh ada penonjolan. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Perhatikan itu sungguh-sungguh. Kalau engkau merasa diri masih merasa ada kepentingan dalam melayani, masih menonjolkan diri, minta ampun malam ini. Terlihat lembut-lembut tapi hatinya penuh dengan trik-trikan melayani Tuhan. Saya heran sekali dari tahun ke tahun tidak berubah. Siapa lagi yang menyucikan kehidupan kita kalau bukan firman Tuhan? Tidak ada seorang pun yang dapat hidup suci karena kepintarannya, karena uang, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan yang tinggi. Selain Tuhan, itulah firman Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Supaya jangan ada perpecahan. Tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Yakin, percaya. Walaupun tidak punya kemampuan, menyerah. Tuhan akan memberi kemampuan. Tapi saat kita merasa mampu, Tuhan angkat tangan. Tidak mampu kita. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, kita angkat tangan. Tuhan akan memberi kemampuan. Demikian juga, jangan ada penonjolan diri. Mau coba-coba meninggikan diri. Seperti pernyataan telinga, coba ingin menonjolkan diri. Akhirnya terjadi perpecahan. Mulai sekarang, kita harus belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Sikapilah apa yang dinyatakan Tuhan malam ini dengan rendah hati dan bijaksana. Bijaksanalah. Loh, bijaksanalah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan, perpecahan dalam anggota tubuh. Ayat 10.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir. Puji Tuhan. Haleluya. Syarat supaya anggota tubuh berbeda, supaya anggota tubuh yang berbeda-beda itu tetap satu tanpa perpecahan, memperhatikan dua hal. Satu, seia sekata. Seia sekata. Puji Tuhan. Seia sekata. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Seringkali kita ini setelah dipercaya melayani Tuhan, bukan lagi seia sekata. Mulai menonjolkan diri, mulai melayani karena kepentingan, mulai melayani karena mencari pujian dan hormat, mulai supaya menunjukkan diri di hadapan orang lain. Hanya terjadi perpecahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, sehati sepikir. Sehati sepikir. Puji Tuhan. Hanya satu pikiran Tuhan, hanya satu yang dirindukan oleh Tuhan, yaitu supaya kita semua menjadi satu. Sama seperti anak dengan bapa adalah satu. Itu saja pikiran darah, itulah pikiran Allah. Itu sebabnya Yesus harus menceritakan tentang penderitaannya kepada 12 murid. Tetapi ketika Yesus menceritakan penderitaannya kepada murid, Petrus berkata, jangan. Disitulah Yesus berkata, enyak kau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Coba kalau kita berada pada titik nol, kita betul-betul berada dalam sengsara salib titik nol. Kalau itu ruang lingkup kita, maka kita akan memikirkan, kita hanya ingat yang ada di dalam ruang lingkup kita, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi karena kita tidak berada di titik nol, di titik terpaling rendah, tidak berada di dalam ruang lingkup sengsara salib, kita lupa tentang yang berkaitan dengan sengsara salib. Persis seperti Simon Petrus. Dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita memang adalah manusia biasa, tapi belajar untuk sehati sepikir, seia dan sekata. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus supaya akhirnya menjadi satu tubuh? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan di sini, saudaraku, Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Saya ulangi dulu baca ya. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita tetap menjadi satu, tidak terbagi-bagi, tidak menjadi golongan A, B, C, D, maka kita harus mengakui bahwa Kristus adalah satu. Di dalam kesatuan itu yang menonjol adalah Kristus, dan di dalam segala sesuatu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian
1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan, karena kamu manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Puji Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Jika ada iri hati, ada perselisihan yang menyebabkan perpecahan di antara anggota-anggota tubuh, menunjukkan bahwa ia adalah manusia duniawi dan ia hidup secara manusiawi. Dengan lain kata, bukan manusia rohani. Kalau kita melayani dengan iri hati, melayani dengan perselisihan, itu menunjukkan bahwa dia manusia duniawi yang hidup secara manusiawi, bukan secara rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari rohani. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, perkara di atas perkara rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biar kita hidup secara manusia rohani saja. Tidak boleh ada iri hati. Amin. Tidak boleh ada selisih-selisih satu dengan yang lain, supaya jangan terjadi perpecahan. Haleluya. Ayat 5 sampai 7. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, yang terpenting, Apolos di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Yang terpenting Allah yang memberi pertumbuhan rohani. Amin, saudaraku. Bukan siapa yang menyiram, bukan siapa yang menanam. Kita tidak perlu menonjolkan diri dan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani. Puji Tuhan. Tidak perlu kita menonjolkan diri masing-masing. Tidak perlu kita menonjolkan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu kita merasa sudah lebih baik, lebih benar dari si A, si B di dalam melayani ini. Yang terpenting adalah Tuhan memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Tuhan memberi sistem imun yang baik. Kalau terjadi pertumbuhan rohani yang sehat, sekaligus Tuhan memberi sistem imun yang baik, berarti kebal terhadap dosa, terhadap penyakit dosa kejahatan, kebal terhadap penyakit dosa kenajisan. Itu yang terpenting. Bukan yang terpenting saya punya karunia, saya yang lebih hebat. Saya punya kemampuan, saya yang lebih hebat. Bukan itu. Tidak perlu kita menyetarakan diri supaya sama seperti gembala, Bapak Gembala. Tidak usah. Tidak usah. Yang terpenting Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani. Kalau terjadi pertumbuhan rohani, Tuhan memberi sistem imun yang baik. Apa imun? Kekebalan tubuh. Kebal terhadap penyakit dosa jahat, kebal terhadap penyakit dosa najis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti dapat disimpulkan orang jahat, orang najis yang bisa merusak, membuat suatu perpecahan dan perselisihan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3. Ya. Kolose 3
Kita kembali memperhatikan Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saya baca mulai dari ayat 11 saja. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ini jelas berbicara tentang kesatuan tubuh. Tidak ada perbedaan. Di dalamnya Kristus yang yang ditonjolkan adalah Kristus. Kemudian ayat 12, puji Tuhan, sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya, puji Tuhan, ini harus menjadi perhatian dari Imam Ar-Rajani. Orang pilihan yang dikuduskan itu Imam Ar-Rajani. Kenakanlah 5 hal. 1, belas kasihan. 2, kemurahan. 3, kerendahan hati. 4, kelemah lembutan. 5, kesabaran. 5 hal inilah yang menjadi jubah dari orang-orang yang melayani Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan Tuhan harus mengenakan 5 perkara. 1, belas kasihan. 2, kemurahan. 3, kerendahan hati. 4, kelemah lembutan. 5, kesabaran. Miliki itu, sebab itu merupakan pakaian dari seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu harus memiliki belas kasihan. Hamba Tuhan itu memiliki kemurahan. Hamba Tuhan itu memiliki kerendahan hati. Hamba Tuhan itu memiliki kelemah lembutan. Hamba Tuhan itu memiliki kesabaran. Tidak boleh ambil kesimpulan sendiri. Seringkali kita bekerja tanpa 5 hal ini. Padahal ini pakaian kita dalam melayani Tuhan. Tidak mau bertanya karena tidak mau pusing, tidak mau dicapekkan. Tidak mau capek dengan pekerjaan itu. Tidak mau rendah hati, mau bertanya. Karena selalu merasa dibutuhkan. Orang yang dibutuhkan berharap dia ditanya terus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini sudah harus menjadi jubah. 5 perkara ini jubah dari hamba Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat persamaannya. Filipi 2 ayat 1. Nasihat supaya bersatu, itu judulnya. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Di 5 perkara di dalam Kristus. 1, ada nasihat. 2, ada penghiburan kasih. 3, ada persekutuan roh. 4, ada kasih mesra. 5, ada belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehatis, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Kemudian ada 5 perkara di dalam tubuh Kristus atau sidang jemaat. 1, sehati. 2, sepikir. 3, satu kasih. 4, satu jiwa. 5, satu tujuan. Satu visi, satu misi. Puji Tuhan. Pertahankan 5 perkara ini. Syaratnya, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Kemudian jangan mencari puji-pujian dan hormat dari orang lain. Itu merupakan perbuatan sia-sia.
Ayo kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh orang banyak. Walaupun kita ada di tengah-tengah orang banyak. Ingat itu. Amin. Ingat itu. Kalau saudara hanya mencari kepentingan diri sendiri, akhirnya Tuhan tidak bisa bicara lagi. Karena kau tidak mau lagi dengar apa yang Tuhan mau bicarakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekalipun kita ada di tengah-tengah keramaian, melayani harus dengan kerendahan hati. Jangan mencari puji-pujian, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Itu sia-sia, tidak ada artinya. Harus tetap dengan rendah hati. Kenakan 5 hal. Karena di dalam Kristus ada 5 hal. Maka di dalam jemaat juga harus ada 5 hal. Syaratnya melayani, bukan untuk mencari kepentingan sendiri, dan melayani, bukan untuk mencari puji-pujian dan hormat yang sia-sia. Sebab itu, mari kita menganggap yang lain lebih utama. Tuhan lebih utama daripada diri sendiri. Setuju? Puji Tuhan. Ingat itu, mulai dari sekarang. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Sesuai dengan judul, nasihat supaya bersatu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita bawa hidup kita rendah di kaki salib. Tersungkur di bawah kaki salibnya. Sujud menyembahlah yang hidup Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah Israel. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berdaulat. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Kristus kepala, Dia penyelamat tubuh. Kita harus bawa hidup kita rendah di kaki salib. Lewat penyembahan malam ini, kita renungkan diri, kita terima firman Tuhan dengan rendah hati, dengan bijaksana, supaya melayani dengan bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga terciptalah kesatuan tubuh. Di dalam kesatuan tubuh yang terlihat adalah Kristus. Di dalam segala sesuatu, hanya Kristus. Kita melihat tubuh mempelai, mereka datang memuliakan Dia. Tidak untuk memuliakan diri sendiri. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Demikian juga di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Setelah kita melihat inti mempelai, ayat 4 sampai dengan ayat 8, pada ayat 9. Bangsa kafir, bayangan dari mempelai Tuhan. Mereka juga memuliakan Dia. Mereka berdiri untuk memuliakan Dia. Mereka tidak berdiri atas kepentingan diri sendiri. Itu di tengah himpunan besar orang banyak. Kalau dalam himpunan begini saja kita tidak bisa memuliakan Dia, bagaimana kita menjadi himpunan besar orang banyak? Menjadi bagian dari tubuh mempelai. Saya melihat pelayanan ini kok hari demi hari tidak bisa berubah. Yang berubah hanya bagian tampilan luar. Batinnya sama dari awal sampai sekarang. Darah daging tidak masuk surga. Itu harus diketahui. Sebab itu harus terjadi pembaharuan manusia batinnya dari sehari ke sehari. Mulai dari sekarang. Supaya manusia lahiriannya merosot. Dagingnya tidak terlihat lagi. Daging ini yang memberatkan kehidupan kita tidak terangkat ke surga. Kita bisa terangkat karena kita manusia rohani. Manusia rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita bawa diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.